Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Astron Jakarta Bima ANF. Persaudaraan sudah akan tetap tercatat dalam buku sejarah. Perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Berak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun rumah kita bersama. Yang dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas tentang kronologi yang terjadi kemarin malam dulur-dulur. Jadi dulu-dulu mungkin sudah mendengar ya, ada sebuah kejadian yang di sini sebenarnya cukup miris bagi terutama dulu-dulu PSJT, yaitu adalah batalnya acara pengesahan dari adik-adik kita PSJT cabang Sidoarjo. Nah, kali ini Bima ANF mendapatkan informasi A1 dari para dulur-dulur PSJT Sidoarjo yang pada saat itu kebetulan juga berkecimpung dalam acara tersebut, yang mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya dulur-dulur. Jadi tidak perlu panjang lebar lagi dulur-dulur. Mari dulur-dulur kita bahas kronologinya. Jadi seperti ini dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Memberikan info mas. Jadi acara pengesahan calon warga baru Sidoarjo kemarin malam bocor. Padahal di tengah alas. Ini untuk lokasinya saja udah sangat rahasia sekali dulur-dulur. Strategis ya, sudah tidak mungkin dimonitor tempat lain. Jadi dalam acara tersebut banyak sekali warga yang membawa HP dan membuat status yang akhirnya bocor kemana-mana. Kita tahu di grup itu tidak semuanya orang pro dengan organisasi kita Persaudaraan Ternate, terutama kepengurusan organisasi kita ya. Jadi dilanjutkan dulu. Jadi habis selamatan langsung balik lagi ke Sidoarjo, padahal tinggal proses kecerahan saja. Di Sidoarjo semalam terjadi konvoi ribuan warga PSJT. Nggak tahu ini pengesahannya di mana ya kan, atau siapa yang menyelenggarakan pengesahan di Sidoarjo. Yang padahal pada malam tersebut PSJT cabang Sidoarjo melaksanakan proses pengesahan digabung dengan cabang Malang. Nah, ini biasanya kan untuk dulur-dulur PSJT yang hadir dalam suatu acara pengesahan itu kan mendampingi adik-adiknya sampai adik-adiknya baru selesai dikecer baru melakukan konvoi. Kalau misalnya di luar kondisi PPKM seperti ini dulu ya, kalau seperti tahun-tahun lalu. Tapi mengingat kondisi PPKM seperti ini dulu atau kondisi pandemi seperti ini, para pengurus saja mengalihkan kegiatan mereka ke suatu tempat yang sangat rahasia sekali, yang tidak mungkin dimonitor oleh dulur-dulur manapun. Ya, ini berarti dulur-dulur PSJT yang ada di cabang Sidoarjo pada malam itu, ini merayakan acara siapa? Ini perlu diselidiki. Mungkin dulu-dulu semua lebih tahu ya, terutama dulu-dulu yang ada di Sidoarjo. Bisa tulis di kolom komentar. Mungkin kalian semua lebih jelas lagi dalam menerima informasi yang terjadi di Sidoarjo kemarin malam. Oke, kita lanjut. Jadi semalam itu ada seorang yang mengatasnamakan panitia pengesahan masuk ke acara pengesahan tersebut. Itu saja sebenarnya tidak menggagalkan acara pengesahan tersebut karena disuruh balik kanan oleh petugas. Karena kegiatan pada malam tersebut sangat-sangat internal sekali ya kan, sangat-sangat tertutup sekali, tidak ada orang-orang yang tidak berkepentingan, sekalipun panitia atau pengurus itu tidak boleh masuk karena semua acara sudah ada bagiannya masing-masing ya kan. Namun sepele sekali dulu. Acara ini bocor karena saudara kita sendiri yang membuat status pada malam itu. Intinya pada malam itu kegiatan ini bocor karena keteledoran saudara-saudara kita sendiri, bukan dari eksternal. Ya itu mungkin sedikit kronologinya dulur. Nah akhirnya mengakibatkan obor rampe yang dibawa adik-adik kita harus dibawa balik kanan lagi atau pulang ke Sidoarjo lagi. Mungkin dulur-dulurku yang terutama pada malam itu terlibat dalam kegiatan tersebut bisa ditulis komentar. Mungkin info atau kejadiannya yang real itu seperti apa. Karena kita semua yang di berbagai daerah saat ini terus terang sangat digegerkan dengan adanya kegagalan terhadap proses pengesahan adik-adik kita ini. Yang kita semua tahu
tidak ada sejarahnya PSHT ini tidak mengesahkan warga baru setiap tahunnya. Semoga segera ada solusi dari para pengurus untuk menindaklanjuti nasib adik-adik kita ini, calon saudara kita ini tahun 2021 ini, agar tidak ada lagi kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian ini. Karena mungkin sudah tersebar di grup dulur-dulur semua tentang ubur rampe adik kita, terutama bagian pisang itu harus dijual dengan harga sangat-sangat murah sekali, yang padahal adik-adik kita mencarinya saja sangat susah. Mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua itu, terutama di masa pandemi ini, agar kita menahan diri tentang keinginan kita untuk euforia atau merayakan pengesahan adik-adik atau saudara baru kita di tahun 2021 ini, dan semoga bisa terbayarkan di tahun-tahun yang akan datang. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan saudara-saudara kita bisa menjalankan aktivitasnya di berbagai cabang atau di berbagai daerah dengan sedia kala. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Lur, iki lho pisangnya adik-adikmu. Sampai kayak gini lho, ora kangge. Ayo, tukunan sing wingi konvoy, sing ngarepe konvoy barang, mikir ora we. Hoi, tukunan pisang adik-adikmu dipenging konvoy yang larang pengesane batal kabeh lho. Piye ngene iki? Gelem nuku ora? Mundu tak dipikir ora to, Lur? Ngono lho, pendekar ya pendekar, tapi mikir wae duwe adik-adik yang dadi dulurmu. Ayo, tukunan saiki pisange.